Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang struktur atom bagian yang kedua. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perkembangan model atom yang diawali oleh Demokritus di zaman Yunani yang menyatakan bahwa atom tidak bisa dibagi lagi, lalu dilanjutkan oleh John Dalton yang membuat atom seperti bola pejal, kemudian J.J. Thomson itu membuat model atom yang seperti plum pudding atau disebut dengan roti kismis, lalu kemudian untuk Ernest Rutherford juga membuat atom seperti model planet. Perkembangan keempat model atom ini adalah perkembangan dengan secara pendekatan fisika klasik. Kali ini kita akan belajar tentang model atom mekanika kuantum yang nanti akan modelnya dijelaskan oleh Niels Bohr, dan kemudian model atom itu akan digunakan hingga sekarang. Kita kembali lagi mengulas sedikit tentang model atom Rutherford atau yang disebut juga dengan model planet, yang menyatakan buminya adalah sebagai inti atom dan bulannya adalah elektron. Inti atom atau nukleus itu bermuatan positif dengan massa yang terkonsentrasi. Ukuran inti atomnya adalah 1/100.000 dari ukuran atomnya. Lalu datanglah Niels Bohr, itu ilmuwan muda dari Denmark. Niels Bohr mengatakan kalau model Rutherford itu kurang tepat karena seharusnya elektron-elektron itu mengelilingi intinya melintasi orbit. Sebenarnya model Rutherford itu masih ada masalahnya. Kenapa? Karena kalau kita mengingat bagaimana elektron itu mengelilingi inti dari atom, sebenarnya kita bisa mengingat kalau elektron yang bergerak itu ibaratkan arus listrik. Dan sama seperti kalau kita memiliki kabel listrik yang dialiri arus lama-kelamaan kabel tersebut akan menjadi panas. Ya, sama juga dengan elektron yang mengelilingi inti atom. Elektron tersebut akan kehilangan energinya dengan mengeluarkan radiasi. Padahal energi tersebut yang membuat elektron mengelilingi inti. Jadi, model Rutherford tidak bisa menunjukkan bahwa atom itu stabil, karena lama-kelamaan elektronnya akan jatuh ke dalam inti. Padahal segala sesuatu yang ada di alam semesta ini banyak disusun dari atom. Model atom Rutherford juga tidak bisa menjelaskan kenapa sih atom-atom itu hanya mengeluarkan cahaya tertentu. Misalkan lampu neon yang berwarna, lalu kemudian spektrum hidrogen atau matahari itu hanya bisa terdiri dari garis-garis warna tertentu. Sehingga oleh sebab itu Niels Bohr mulai berpikir bahwa model atom itu tidak bisa didekati lagi secara fisika klasik, tetapi harus dipikirkan secara kuantum. Nah, Niels Bohr lalu membangun model atom dan postulatnya. Postulat adalah pemikiran dia tentang model atom meskipun belum ada basis keilmuannya. Apa saja postulat dari Bohr? Postulat yang pertama adalah elektron mengorbit pada lintasan khususnya tanpa meradiasikan energi. Lalu postulat yang kedua, momentum dan jarak antar orbit elektron terkuantisasi atau terdiskrit sebagai kelipatan konstanta Planck dengan bilangan kuantum n. Postulat yang ketiga, saat elektron meloncat berpindah orbit atau quantum leap, elektron menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Jadi kalau elektron yang ingin meloncat ke orbit yang lebih tinggi, ia akan menyerap cahaya, dan kalau dia jatuh ke orbit yang lebih rendah, ia akan memancarkan cahaya. Nah, itulah model atom Bohr, dan modelnya baik sekali untuk menjelaskan atom hidrogen. Sedangkan untuk atom yang lebih berat daripada hidrogen, Bohr bilang bahwa di inti itu ada lebih banyak proton. Tetapi kan atom itu harus netral, sehingga jumlah elektron yang mengorbit akan sama banyaknya dengan jumlah proton di dalam inti.
Di masing-masing orbit atau yang akhirnya nanti kita sebagai kulit elektron hanya bisa menampung elektron sejumlah tertentu saja. Tetapi model ini memiliki kesalahan yang sangat fatal, yaitu Bohr lupa kalau misalkan elektron yang berada di orbit yang sama sebetulnya itu saling berinteraksi, sehingga kelemahan model atom Bohr ini hanya dapat menjelaskan atom dengan satu elektron terluar seperti hidrogen dan natrium. Tetapi model ini tidak bisa menjelaskan atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang sangat banyak di tiap-tiap kulitnya. Hal ini terjadi karena konsep dari fisika klasik itu sendiri masih banyak dipakai dan tercampur aduk dengan konsep dari fisika kuantum. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang model atom mekanika kuantum. Apa sih perbedaan dari model atom dari mekanika kuantum? Di model ini kita tidak bisa lagi menganggap bahwa sebuah elektron atau proton itu sebuah partikel saja. Karena Einstein pernah bilang bahwa energi gelombang cahaya itu dibawa oleh paket-paket energi kuanta atau disebut dengan kuantum yang bersifat seperti partikel. Dan 20 tahun kemudian, fisikawan Perancis yang bernama Louis de Broglie mengatakan bahwa semua partikel memiliki karakter gelombang termasuk elektron. Di sebelah bawah, adik-adik bisa melihat eksperimen pembuktian bahwa partikel itu bisa bersifat gelombang dan gelombang bisa bersifat partikel. Titik-titik ini adalah berkas elektron, tetapi elektron tersebut bisa melakukan difraksi seperti sifat dari cahaya. Berdasarkan konsep kuantum yang dibangun oleh Einstein dan de Broglie, fisikawan Jerman yang bernama Erwin Schrödinger itu memformulasikan model atom hidrogen dengan orbital elektronnya berupa fungsi gelombang. Model ini sangat cocok sekali dengan model atom hidrogennya dari Bohr, tetapi dia cocok untuk elektronnya yang banyak. Di saat yang bersamaan, ilmuwan Jerman yang bernama Heisenberg memformulasikan bahwa partikel termasuk elektron tidak bisa ditentukan secara pasti posisinya. Kita hanya bisa mengira-ngira di mana posisinya dengan menggunakan sifat gelombangnya sebagai probabilitas untuk menemukannya. Ilmuwan Jerman lainnya yang bernama Max Born menyimpulkan bahwa fungsi gelombang elektron di model Schrödinger itu tak lain adalah probabilitas kita dalam menemukan elektron dari atom tersebut. Sehingga bentuk model atom Bohr itu berubah, yang tadinya bentuknya seperti ini berubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, adik-adik, kita sudah mempelajari banyak mengenai sejarah perkembangan model atom dari zaman Yunani hingga sekarang ya. Nah, sebagai penutup, kakak ingin menunjukkan perkembangan terkini bahwa kalau sekarang kita bisa melihat atom dan probabilitas elektronnya menggunakan mikroskopi yang bernama scanning tunneling mikroskopi. Di sini adik-adik bisa melihat susunan atom karbon dan sebelah kanan adik-adik bisa melihat bagaimana distribusi awan elektron tembaga dari sebuah atom tembaga yang dikelilingi atom-atom besi sehingga terlihat seperti koral. Riset-riset seperti ini sangatlah penting untuk mengembangkan banyak divisi elektronik yang kita pakai hingga sekarang dan juga kita pakai di masa yang akan datang seperti komputer kuantum. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.